Ubur-ubur ikan lele, kita yakin menang le. Masa kita nggak bikin pantun kalah sama yang tadi ya kan? Oke pemirsa, kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Langsung tadi saya melanjutkan pertanyaan ke Bang Toel. Bang Toel, Jazz kemarin di press con terakhirnya sudah menjelaskan bahwa ini suasana ruang ganti udah begitu memberikan aura positif untuk pertandingan hari ini. Bagaimana kemudian Bang Toel melihatnya? Ya itu sesuatu yang menurut saya sih mujarab ya. Artinya ya harus begitu, berarti trennya bagus lah. Pergantian pelatih itu berarti kan sesuatu yang memang ada dampaknya gitu. Ya berarti kan bagus kalau itu sih positif kalau menurut saya sih. Oke, apakah nanti jadinya memberikan harapan juga nih bahwa potensi atau bisa maksimal begitu ya permainan dari timnas kita dengan ruang ganti yang juga auranya sudah semakin baik? Ya semoga menurut saya sih, karena gini, bicara kualitas individu pemain yang kita punya sekarang dengan naturalisasi jumlahnya 19 di tim, walaupun nanti lawan Australia 2 nggak main karena akumulasi Ragnar dan Justin, artinya secara head to head kalau bicara individual pemain dengan Australia nggak jauh beda. Jadi kenapa harus inferior seperti tahun-tahun periode-periode sepak bola sebelumnya gitu? Karena faktor naturalisasi itu kan yang membedakan sekarang kan. Artinya dengan positioning yang sama, sekarang tinggal bagaimana pendekatan taktikal yang tepat lawan Australia. Australia punya problem sendiri jelas, tapi apakah itu akan menurunkan kemampuannya? Enggak juga. Dia punya pengalaman di panggung ini, dia punya pengalaman. Dia udah 6 kali Piala Dunia kan? Sejak 2006 nggak putus tuh sampai 2022 kemarin. Artinya meski generasi sekarang ini, katakanlah Australia ini B aja, bukan generasinya hebat, golden generationnya Tim Cahill, Harry Kewell, Mark Viduka, termasuk Tony Popovic kan sebetulnya dia anggota squad dari golden generationnya Australia 2006. Nah itu kan nggak punya dia sekarang. Dia punya sekarang Jackson Irvine, gelandang yang menurut saya sih juga nggak keren-keren amat gitu loh. Harry Souther di belakang yang cedera untungnya gitu. Untungnya buat Indonesia maksudnya. Jadi buat saya sih sebetulnya selain seri, sebetulnya Indonesia punya peluang menang sore ini. Kualitas kita nggak kalah pokoknya sama Australia ya. Cuma yang itu yang kita tunggu, yang saya mau lihat bagaimana pendekatan taktikal Patrick Kluivert, Alex Pastoor, bagaimana pendekatan Gerard Van den Berg. Karena sebetulnya kalau bicara individu-individu ini pelatih, contoh Gerard Van den Berg, ini gelandang nomor 10 Belanda yang keren tahun 88 waktu juara Eropa. Di belakangnya Van Basten ya Gerard Van den Berg. Kalau dia bisa mentransformasikan itu, memberikan sebuah keyakinan sentuhan baru, ya harusnya sih tanpa overconfidence, peluang menang harusnya bisa. Minimal 1 gol begitu ya Bang Toel ya. Artinya ya kalau berapapun lah ya. Kalau kita kemudian melihat sejatinya pertandingan hari ini akan terjadi perang di lini mana? Apakah di lini belakang, lini tengah, lini depan? Karena kan kalau sama-sama menerapkan permainan bertahan, siapa yang mau nyerang kan begitu. Artinya Australia lagi fokus bertahan, Indonesia ya siapa yang mau nyerang. Jadi kemudian lini mana yang akan terjadinya perang di pertandingan hari ini kira-kira? Menurut saya gini, betul bahwa Indonesia punya barisan belakang yang kedalamannya banyak gitu kan. Kedalamannya kuat lah. Di center back, di posisi back kuat semua. Banyak pilihannya. Tapi apakah sebetulnya pertanyaan menariknya, apakah Kluivert mau main dengan 3 back atau dengan 4 back? Kalau dengan 4 back 4-3-3, kalau dengan 3 back balik lagi 3-4-3 atau 3-5-2 gitu loh. Nah ini yang sebetulnya kita mau lihat. Setuju nggak Bang Gita? Pergantian dari sebelumnya ke Patrick Kluivert tuh perubahannya ada di situ nggak? Gitu. Gimana? Itu yang saya tunggu-tunggu. Apakah dia benar dengan gayanya dia pakai 4 di belakang, atau balik lagi dengan gaya pelatih sebelumnya yang juga sangat diamini oleh Alex Pastoor dengan 3 back sejajar. 3 back. Terakhir Pastoor pakai 3 back. Jadi saya pikir ini kuncinya. Kemudian kita kan bicara di tengah. Kemarin kan pada saat di GBK kita kalah di tengah lawan Australia. Artinya mereka pressing kita terus-menerus, kemudian Harry Souther shot on target itu Paes melakukan 6 penyelamatan di sana. Ada 1 juga tendangan dari Alessandro Sirkati kena tiang. Tapi dua-duanya sekarang nggak ada. Jadi keuntungannya ada di kita. Kemudian Iran Kunda juga nggak ada. Itu yang sangat merepotkan kita juga, penyerang mereka di GBK saat itu. Dan kita kan sekarang sudah punya Joao Pelopesi, ada Tom Haye. Masalah Tom Haye kan
nggak bisa 90 menit kadang-kadang. Yes, betul. Tapi di beberapa pertandingan kemarin di Eredivisie dia 2 pertandingan terakhir main dengan 90 menit. Jadi mudah-mudahan bisa juga. Kemudian kita ada Marcelino juga bisa pegang bola. Jadi artinya di tengah kita juga nggak kalah. Artinya ya oke, bertahan kita kuat, tapi mudah-mudahan akan lebih untuk offense ke depan dengan memanfaatkan lapangan. Nah itu tengah. tadi yang mau saya tanyakan juga. Ini kan kita memang cenderung permainan kita itu lebih ke bertahan ya. Iya. Center, Itu kemarin. back. Ya yang sebelum Yang penting sekarang dapat kan poin belum kan. ketahuan. Nah yang sekarang ini kira-kira dengan pelatih barunya ini Patrick Kluivert ini, apakah nanti permainan kita akan lebih ofensif? Iya, saya nggak terlalu yakin akan lebih ofensif. Tapi untuk lebih mengimbangi di tengah, iya. Karena kita punya. Kenapa tidak yakin? Karena pendekatannya nggak harus dengan ofensif ya. Oh, Artinya oke. kan juga ini tanggung sudah dapat 6 pertandingan 6 poin. Intinya kalau kita bisa tahan imbang Australia, kemudian menang di 2 pertandingan di GBK, peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya atau langsung lolos kan besar. Jadi artinya pelatih juga akan berpikir seperti itu, bahwa mereka tidak akan main-main dengan ofensif gitu loh. Tapi kalau kita Boleh, juga boleh masuk nggak di situ? Boleh. apa? Menajamkan. Boleh. Betul bahwa publik hanya ingin lihat hasil. Jadi mau main cara apapun yang penting hasil kan begitu. Iya. Tapi kalau kita balik pergantian pelatih ini, kalau dengan cara yang sama, bukankah salah satu alasannya adalah tentang taktikal? Taktikal yang juga agak bermasalah dengan pemain kan? Iya. Bahwa pemain agak bermasalah juga dengan taktikal yang kemarin kan begitu. Ya. Kalau nggak ada perubahan, buat apa ada pergantian? Oke. Jadi logika pergantian harus ada perubahan. Persoalan hasil itu menjadi target gol, yes. Tapi kan salah satu alasannya adalah ada ketidakpuasan taktikal juga. Oke, tapi kan risikonya besar juga kalau ada perubahan taktikal ya Bang. Tapi nanti itu saya tanya ya, kita ke Bang Ege dulu. Untuk bocoran sedikit, tadi kan sudah disinggung ya oleh Philip juga, bagaimana suasana ruang ganti saat ini sudah mulai positif begitu ya, sudah mulai enak begitu Bang Ege. Kemudian juga tadi soal susunan pemain, apakah sudah ada bocoran nih Bang Ege? Kayaknya nggak mau dijawab secara ya Bang khusus, Ege nih. Manajer tim kita, Pak Sumarji, tadi mengirimkan pesan nih buat para pemirsa TV One bahwa saya bacakan saja, semua pemain siap, tidak ada yang cedera, semua sehat, fresh, dan gembira. Itu saja dulu. Nah, ketika saya coba kulik lagi, ya itu memang tadi pertanyaannya menarik. Apa yang dikatakan Bung Towel ya, bahkan kita juga tadi, apakah kita mau mulai dengan 3 di belakangnya, ataukah 4-2-3-1, 4-3-1-2, itu saya belum bisa dapat bocorannya. Tetapi katanya semua pemain siap, fresh dan tersedia. Dan kembali kepada tadi apa yang didiskusikan, menarik karena pada hari ini, ini khusus buat TV One, saya mau memberikan semacam catatan bahwa saya dengar pada sore hari ini, kalau kami rame-rame di Australia ini menonton ya, mewakili semua yang ada di Indonesia, katanya nanti ada juga kan Sintayong dan para penggemarnya juga akan menonton bareng gitu. Nah kita lihat tentu saja apakah strateginya akan sama atau harapan dari kedua kelompok yang menonton ini juga sama, itu sangat penting. Ya, kalau harapannya beda tentu berbeda lagi deh untuk mengatakan, nah kan betul strategi dulu tuh yang benar misalnya. Tapi di balik itu semua, kita tentu saja akan menyaksikan nanti 15 menit pertama, saya selalu mengatakan gitu, izin Bang Towel sama Gita bahwa dari 15 menit pertama itu akan menentukan ya. Saya lama di Belanda, lama di Nijmegen, itu orang Belanda, kesebelasan Belanda, menurut saya kalau dapat kesempatan menyerang, dia akan ambil kesempatan itu. Walaupun mungkin di 15 menit pertama akan timbang-timbang strategi. Betul, saya rasa di gelandang kita ya, atau di barisan tengah yang tadi sudah disebutkan, kita punya sekarang Joe Pelopesi ya, kemudian juga tentu saja Nathan, Cho Aon, Ivar Jenner, dan Tom Haye. Nanti dia akan berhadapan lagi-lagi dengan Jackson Irvine, kemudian Fran Karicik, dan Cameron Burgess misalnya. Itu antara lain bayangan saya untuk 15 menit pertama gitu. Oke, Bang Towel senyum-senyum aja tadi kayaknya. Kenapa nih? Ada yang mau disampaikan nggak? Pakar komunikasi, Iya. Profesor ini, Profesor Ege ini. Tadi kalimatnya ada pertandingan di Sydney, ada nobar. Apakah apa tadi kalimat istilahnya? Harapannya sama nggak? Apakah Harapannya sama gitu ya kan? Jadi maksudnya harapan untuk melihat taktik yang sama dengan yang lalu, apa taktik yang berbeda? Harapannya kan harusnya positif dari gitu. 2 lokasi yang Tapi berbeda, ini tajam tapi harapan hasilnya berbeda. Ini. Nah, itu juga penting kita pikirkan. Oke. Kita menonton pertandingan yang sama kan? Iya. Pertandingan yang sama. Mudah-mudahan harapannya sama gitu loh.
Jadi maksud saya, jangan ada kalimat underline-nya, menahkan. ini pakar komunikasi bener bisa kan, membaca gitu. seperti Ya. itu. Ada pertandingan, ada hype, harapannya kan harusnya sama kalau bicara harapan. Yes, betul. Tapi kalau Sama, seorang sama, pakar sama, komunikasi ya. bicara, apakah yang nonton di Nobar dengan yang nonton ini harapannya sama katanya. Oke, Ya. Bang Egen, Ya. harusnya Tapi kan gitu ada ya. residu-residu masa lalu. soal kan. taktik ini. Tapi kalau soal harapan pasti sama, sama-sama Harapan pengen soal menang. taktik tadi sudah Oh, soal diklarifikasi. Tadi kan Soal tadi bicara taktik. taktik. Kirain soal Apakah komunikasi. masih seperti yang dulu atau seperti yang lebih ofensif gitulah. Makanya tadi sempat disinggung juga Sintayong nonton nih. Kira-kira nanti bakalan ngomong gini nggak? Tuh kan udah saya bilang. Nanti Sintayong bisa jadi kayak gitu Iya, tuh. iya, iya, Tuh kan iya. udah saya bilang gitu. Ya, Lanjut bos. itu komunikasinya, Toel nonton itu sama Sintayong komunikasinya. mungkin. Tapi harapannya sama. Ya tentu logikanya itu, pergantian itu harus ada perubahan, termasuk salah satunya dari sisi taktikal. Oke. Gitu loh. Ada opportunity, ada kualitas. Yang sebetulnya kualitas itu belum sampai level maksimumnya lah. Maka di boosting lah kan begitu pemikiran sepak bolanya kan, di boosting. Nah ini yang sebetulnya ingin kita lihat gitu loh. Oke. Walaupun ada sisi pragmatis dari publik bahwa yang penting hasil gitu loh. Ya, betul. Bung Gita, kalau ada perubahan Karena itu udah taktikal, lama didengung-dengungkan oleh terlalu berisiko nggak sih Bung Gita? Dengan waktu yang sangat sempit gitu. Perubahan taktik kan sebenarnya gini. Kalau kita bicara individu-individu yang ada di timnas sekarang, Miss Hilgers kan sangat mendukung juga ya perubahan taktik itu. Artinya kan dia gayanya juga ingin keluar gitu loh. Tapi kemarin Feyenoord berhadapan dengan Twente kan terbukti. Sisi blunder itu ada di dia 3 kali. Mereka kalah 2-6. Jadi itu yang tetap harus dijadikan apa ya? Dijadikan semacam kehati-hatian kalau kita ingin melakukan perubahan taktik untuk mendapatkan poin. Artinya kan Patrick Kluivert sejak awal kan sudah bilang bahwa yang penting bagi dia targetnya adalah 4 poin di 2 pertandingan di bulan Maret. 4 poin itu kan jelas, 1 poin di Down Under, 3 poin di GBK. Tapi maksud Bung Toel, kalau tidak ada perubahan ngapain ada pergantian kan gitu? Iya, tapi kan balik-balik lagi, perubahan taktik itu akan sesuai dengan jalannya pertandingan nanti. Di awal mungkin ada keinginan untuk berubah taktik. Pada saat kita di GBK kan juga 5 menit pertama itu kita offense loh, kita ambil inisiatif segala macam. Tapi kemudian Australia ambil alih semuanya, ya kita jadinya dipaksa bertahan gitu loh. Walaupun saya sih nggak sependapat dengan Bung Toel bahwa secara bertahan juga taktikal itu Akhirnya tetap ada juga yang tidak sependapat. Taktikal itu tetap ada. Contohnya lawan Arab Saudi. Yes. Itu kan taktik gol kedua sisa dari kontrak masih ada. Agak melunak dikit. Jadi lawan Arab Saudi itu, gol kedua Marcelino itu taktik yang mereka jalankan di latihan. Ya. Pada saat tactical practice di lapangan, itu kan semua media disuruh keluar. Tapi karena saya pada saat itu bekerja sebagai HB, Yes. kita boleh ada di lapangan. Asal sistem kita dimatikan, jadi kita tidak merekam. Ya. Karena mereka menganggap HB ini bukan jurnalis, nggak akan nyebarin kemana-mana. Itu gol itu berapa kali diulang oleh pelatih terdahulu yang kemudian menjadi Siapa gol. CS-nya Bang Toel. STY itu taktik yang Verdong lari dari kanan kemudian memberikan umpan kepada Marcelino itu diulang berapa kali. Jadi secara taktikal sebenarnya ada mereka, tapi memang kebanyakan bertahan karena kekuatannya adalah di bertahan. Nah, saya pikir juga kalau tadi Toel bilang bahwa taktik harus berubah karena pelatihnya buat apa ganti Logikanya pelatih, begitu, ya kan? logikanya begitu. Tapi logika itu akan jalan kalau kita bisa menguasai jalannya di 15 menit pertama. Setuju dengan Bang Seperti Ege yang dengan bilang, tadi. ya. Dan Kalau kita dipaksa bertahan ya mau nggak mau kekuatan kita kan bertahan. Ya. Ya, kita harus defense counter untuk bisa mendapatkan Oke. poin. Apalagi- yang penting dapat 1 poin yang penting. Apalagi kalau dari keterangan terakhir Patrick Kluivert kemarin di preskon juga bahwa yang menjelaskan ia tidak mau membebani para pemain Indonesia dengan filosofi sepak bola yang ia bawa begitu. Artinya kan, tapi dia juga menjelaskan bahwa kita lihat dinamika pertandingan seperti apa, apakah memang akan diterapkan pola menyerang sesaat lagi Atau hybrid? Wah. Sesaat lagi pemirsa Terima kami kabar akan Indonesia kembali. bagi ya.